Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa fi riwayatin fi haditsil ukhra, man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, duyufur rahman, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan nikmat yang luar biasa kepada kita semuanya, kepada para jemaah sekalian. Nikmat yang luar biasa, yang agung, kata Rasulullah SAW, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Dengan kenikmatan yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini, yaitu menghadiri majelis ilmu, itu kata Rasulullah SAW dapat menjadikan kita sebagai cara agar kita lebih mudah untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah, maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan melangkahkan kaki kita pada majelis ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi pada saat ini, maka kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala semakin hari semakin mendekatkan kita terkait dengan majelis-majelis ilmu, supaya Allah Subhanahu wa taala pula memudahkan kita dalam masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curah dan limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah hingga yaumul qiyamah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Pripun kabaripun Pak Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang terakhir, yaitu di bulan Januari, karena di bulan Februari di hari Sabtu keempat itu sudah Ramadan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pembahasan Syarhu al-Arba'in an-Nawawiyah, yaitu pembahasan syarah hadis Arba'in Nawawi. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas hadis yang ke-7, maka kita insyaallah pada kesempatan kali ini insyaallah akan membahas terkait dengan syarah hadis yang ke-8. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar. Ini adalah Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, yaitu Umar bin Khattab dan putranya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku, kata Rasulullah SAW, diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang mana orang tersebut tidak dalam kondisi beriman pada Allah Subhanahu wa taala, hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka itu mengucapkan dua kalimat syahadat, bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Rasulullah SAW adalah utusan Allah, wa yuqimus shalah, mereka
menegakkan sholat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, jika orang-orang kafir tersebut melaksanakan hal-hal tersebut, asamu minni dima'uhum wa amwalahum, maka darah mereka dan harta-harta mereka dilindungi oleh syariat Islam. Illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah taala. Kalau mereka yang sudah masuk Islam itu melanggar syariat-syariat Islam, yang mana syariat tersebut memiliki hukuman dan ketetapan untuk menumpahkan darah mereka, kisos dan lain sebagainya, illa bihaqqil Islam, maka hal tersebut harus selaras dengan syariat Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisab mereka itu yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Bukhari wa Muslim, dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Hadis ini memiliki makna dan hikmah yang luar biasa, yang mana hadis ini adalah memerintahkan kepada kita semuanya untuk senantiasa berdakwah kepada masyarakat sekitar. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahmakumullah. Umirtu, di sini ada kata-kata umirtu, aku diperintahkan oleh Allah. Aku diperintahkan, yaitu apa? Amaroni Rabbi, Allah memerintahkan Rasulullah. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahmakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala secara jelas dengan ungkapan yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW itu karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah SAW itu seseorang yang menerima wahyu. Yang menerima wahyu. Tidak ada seorang nabi selain seorang nabi ataupun selain seorang rasul yang mendapatkan wahyu, kecuali hanyalah nabi dan rasul. Maka dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah SAW sebagai perantara. Untuk apa? Untuk memerintahkan kepada para sahabatnya dan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini kata-katanya adalah umirtu. Rasulullah SAW diperintahkan. Artinya dalam hal ini Rasulullah SAW memiliki kedudukan di bawahnya Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Karena masyarakat muslimin rahimani wa rahmakumullah, lau amara ma yusawihi yusamma iltimasan. Kalau yang memerintahkan Rasulullah SAW itu derajatnya sama-sama seorang nabi, sama-sama seorang rasul. Maka yusawihi, maka derajatnya sama. Maka bukan perintah, tapi apa? Memohon. Tapi kalau sudah derajatnya berbeda antara orang yang diperintah dengan orang yang memerintah, maka di sini ungkapannya bukan memohon, tapi apa? Memerintah. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahmakumullah. Maka ini di sini secara tegas Rasulullah SAW menggunakan kata-kata umirtu. Aku benar-benar diperintahkan oleh Allah. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahmakumullah. Anuqatilan nas, untuk memerangi manusia, hadza ma'murun bihi, inilah yang diperintahkan oleh Allah. Yang diperintahkan apa? Memerangi manusia. Siapa itu? Orang-orang kafir yang tidak melaksanakan 3 hal tadi. Syahadat, tidak melaksanakan sholat, dan tidak menunaikan zakat. Kalau salah satu di antara 3 ini tidak dilaksanakan, maka perintahnya jelas, an uqatilan nas, untuk memerangi mereka.
untuk memerangi mereka. Begitupun juga sebaliknya. Kalau semua tidak dilaksanakan, berarti juga sama untuk memerangi mereka. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq terhadap mani'uz zakat, orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Alasannya secara logika nyambung, karena Rasulullah SAW sudah wafat. Syariat zakat ini ya disyariatkan ketika apa? Rasulullah SAW itu masih hidup. Ada sebagian orang yang menilai ini adalah logika yang masuk akal. Maka banyak orang yang saat itu kaum muslimin yang benar-benar tidak mau melaksanakan syariat tersebut. Karena apa? Logikanya masuk. Tapi kata Abu Bakar, saya akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Orang-orang yang memisahkan antara rukun Islam dengan zakat. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahmatullah. Satu saja itu tidak dilaksanakan, maka Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memerangi mereka. Akan tapi masyarul muslimin rahimani wa rahmatullah, kata-kata memerangi di sini memiliki makna yang berbeda. Ketika orang yang meninggalkan tiga amalan tadi, ketika mereka itu tidak mau masuk Islam, dan yang kedua berbeda penyikapan kepada mereka yang sudah masuk Islam. Ketika perintah tersebut itu berhadapan dengan suatu kaum yang mana mereka tidak syahadat, tidak sholat, kemudian tidak zakat, maka perintahnya jelas untuk diperangi. Untuk diperangi. Yang pertama ditawarkan untuk membayar jizyah. Untuk masuk Islam yang pertama ditawarkan, kemudian jizyah, kalau tidak mau yang ketiga diperangi. Benar-benar perang. Sebagaimana yang ditawarkan oleh Khalid bin Walid kepada Persia atau Romawi. Jika kalian tidak mau masuk Islam, maka bayar jizyah. Kalau tidak mau bayar jizyah, maka kita akan memerangi. Kita akan mengirim orang-orang yang yuhibbunal maut, yang mencintai kematian, sebagaimana kalian itu mencintai kehidupan. Itu kata-kata siapa? Khalid bin Walid. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahmatullah. Kemudian yang selanjutnya, berbeda penyikapan ketika yang dihadapkan kaum muslimin terhadap muslim yang lainnya. Mungkin mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, akan tapi apa? Mereka tidak mau sholat, mereka meninggalkan sholat, kemudian yang selanjutnya mereka itu meninggalkan zakat. Maka penyikapannya sama, penyikapannya berbeda. Berbedanya bagaimana? Ketika mereka itu menjadi tetangga kita, maka kita ajak dengan dengan baik hati. Kita mengajak. Akan tapi ketika ada penentangan, maka penyikapan kita juga berbeda. Boleh kita masih berbaik hati, kemudian yang kedua kita secara sore. Kemudian apa? Melakukan hal yang sama, yaitu menentang juga. Menentangnya bagaimana? Dengan perilaku yang baik, sebagai bentuk apa? Untuk mengingatkan dia bahwasanya dia benci kalau dia tidak sholat. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahmatullah. Artinya apa? Ketika ada seorang muslim yang meninggalkan sholat, begitupun juga meninggalkan zakat, tetap hadis ini berlaku kepada kita, yaitu apa? Mengajak mereka untuk melaksanakan sholat kalau sholat itu ditinggalkan. Kemudian yang kedua, mengajak mereka menunaikan zakat kalau zakat tersebut ditinggalkan.
ketika kita berhadapan dengan sesama muslim. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah, jangan sampai tindakan yang pertama yang kita lakukan kepada sesama muslim langsung kita perangi, langsung kita musuhi. Datang ke rumahnya bawa pisau, datang ke rumahnya langsung bawa golok dan sebagainya. Lah dahulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya saja juga memerangi mereka yang tidak melaksanakan sholat. Iya, para sahabat dahulu memerangi orang yang tidak sholat. Karena kenapa? Mereka belum masuk Islam. Akan tapi kalau sudah masuk Islam, maka apa? Darah dan harta mereka itu apa? Dilindungi oleh syariat Islam. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Wal maktulatu ghairul qatli. Memerangi tersebut, orang yang memerangi tersebut itu adalah orang yang berusaha fi jihadil a'da, bersungguh-sungguh dalam hatta takuna kalimatullahi al-ulya, bersungguh-sungguh dalam menegakkan kalimat-kalimat Allah alladzi hiyal ulya, yang mana kalimat tersebut adalah kalimat yang tinggi. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah, disebut berjihad pula ketika kita mengajak sesama kaum muslimin itu untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan syariat zakat, itu disebut jihad juga. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah, kemarin ketika bulan Ramadan kami dapat pengalaman berdakwah di Tapanuli Selatan ya Pak Bung. Ketika kami berdakwah di desa Sibarabara, di desa yang paling pelosok, yang mana desa tersebut itu mayoritas muslim, 100% muslim. Bahkan bisa kami katakan desa tersebut adalah desa santri. Kalau perpulangan itu pakai kol, jadi satu mobil bak itu untuk mengangkut santri-santri dari desa Sibarabara tadi. Nanti masih ada yang naik motor dan lain sebagainya, desa santri. Seluruhnya muslim. Tapi kalau dilihat dari desa sebelum desa Sibarabara itu, sebelum kita masuk ke desa Sibarabara, ada beberapa desa yang mana desa-desa tersebut itu sudah banyak gereja dan lain sebagainya. Pemurtatan itu banyak sekali. Misionaris itu kencang sekali di sana. Ketika kami sowan di kepala sukunya, Bapak Manto, itu menyampaikan, Pak Ustadz, kami ini sudah sepakat kalau nanti ada misionaris masuk ke sini, kita langsung usir mereka. Kita siap pasang badan, keluarkan senjata agar para misionaris itu tidak masuk ke desa kami. Luar biasa. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah, banyak sekali ya di sana itu misionaris yang mana berhasil untuk mengeluarkan kaum muslimin dari agama Islam. Banyak gereja-gereja dan lain sebagainya. Akan tapi semangat di masyarakat desa Sibarabara itu luar biasa pula. Insya Allah Ustaz, kita semangat untuk memerangi misionaris yang masuk ke desa kami. Maka ini juga disebut dengan jihad. Agar kaum muslimin itu tidak keluar dari syariat Islam. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Maka begitu pun juga disebut dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengajak kaum muslimin yang masih meninggalkan sholat, masih meninggalkan zakat untuk kembali melaksanakan sholat, kembali melaksanakan zakat. Biasanya masyaallah muslimin,
Tantangan tersebut lebih berat ketika kita mengajak kaum muslimin, saudara seiman kita di kampung, satu kampung dengan kita, yang mana mereka itu meninggalkan sholat dan meninggalkan zakat. Itu tantangannya lebih berat daripada kita memerangi orang-orang kafir, mengajak mereka untuk bersyahadat, sholat, zakat. Karena kenapa? Kalau tetangga kita kemudian salah sedikit sekali, sedikit saja dalam penyikapannya, dalam penyampaiannya, bisa jadi permasalahan yang besar itu akan muncul. Makanya disebut jihad juga ketika kita mengajak tetangga kita, saudara kita, dan lain sebagainya yang masih belum mau untuk melaksanakan sholat dan belum mau melaksanakan zakat. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah. Wal qatlu, di sini Rasulullah SAW menggunakan ungkapan an uqatilan nas, memerangi masyarakat manusia. Maksudnya di sini apa? Bukan memerangi. Memerangi bukan dengan kata-kata membunuh mereka, bukan. Akan tapi apa? Memerangi mereka itu adalah mengajak mereka untuk masuk Islam. Akan tapi memerangi di sini adalah caranya. Nah, di sini masyarul muslimin wal muqatilatu ghairul qatli. Memerangi di sini bukan langsung membunuh. Akan tapi apa? Memerangi sikap mereka yang mana tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau melaksanakan zakat, begitupun juga tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Walihada naqulu laisa kullu man jazat muqatilatuhu jaza qatluhu. Laisa kullu man jazat muqatilatuhu jaza qatluhu. Tidak semua orang yang boleh untuk diperangi, boleh untuk dibunuh. Tidak semua. Karena ada beberapa orang yang mungkin lebih memilih untuk masuk Islam, lebih memilih untuk membayar jizyah. Fal qatlu adyaku wa la yajuzu illa bi syurutin ma'rufatin. Maka yang dimaksud dengan memerangi dengan senjata itu adyak, itu lebih diakhirkan. Wala yajuzu illa bisyurutin ma'rufatin, dan tidak boleh dilaksanakan kecuali ketika ada syarat-syarat yang sudah terpenuhi. Mungkin mereka membalas pula dengan memerangi kita dengan senjata dan lain sebagainya. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah, sebagaimana yang terjadi pada beberapa hari yang lalu di daerah dekatnya NTT itu apa ya Pak ya? Kemarin yang baru viral. Ketika kaum muslimin itu diperangi oleh orang-orang kafir. Maka apa? Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang muslim saat itu setelah sholat Jumat, kaum muslimin langsung mengambil senjata mereka, kemudian apa? Memerangi balik. Baru beberapa hari yang lalu. Akhirnya orang-orang kafir di daerah tersebut itu langsung sembunyi, tidak mau menampakkan diri lagi. Nah, ini juga yang dimaksud dengan berjihad. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah. Dan termasuk pula bisyurutin ma'rufatin, sudah memasuki dan memenuhi syarat. Yaitu apa? Ada pertentangan dari orang-orang kafir. Akan tapi ini adalah langkah terakhir. Langkah terakhir. Wal muqatilatu ausa.
Dan langkah-langkah sebelumnya itu lebih luas lagi. Lebih luas lagi, lebih banyak caranya. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah. Walidzalika umiratil ummatu an tuwafiqul imam fi qitali ahlul baghi alladzina yakhrujuna ala imamin bisyubhah. Untuk itu, ketika kita sedang hidup bersama kaum muslimin, kemudian ada beberapa kaum muslimin yang tidak mau melaksanakan sholat dan tidak mau melaksanakan zakat, maka apa? Kita mengambil langkah sesuai dengan apa yang dibolehkan oleh amir kita, oleh orang yang memerintah kita, pemimpin kita. Hanya yang dibolehkan saja. Maka tidak boleh seorang muslim mengambil langkah dengan langkah yang tidak diperbolehkan oleh pemimpin kita. Apa itu? Salah satunya adalah lebih mendahulukan senjata daripada cara-cara sebelumnya. Ini yang tidak diperbolehkan oleh para pemimpin. La tuwafiqul imam. Tidak diperbolehkan oleh para imam. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Ini adalah konsekuensi yang sangat berat, Pak Bu. Ketika konsekuensi ini dihadapkan kepada orang-orang kafir. Karena kenapa? Mereka itu Tuhannya banyak. Ketika mereka tahu Tuhan mereka banyak, lah kok diajak untuk mengesahkan Allah, meyakini Tuhan itu hanya satu, ini sangat berat. Sebagaimana yang dirasakan oleh orang Quraisy ketika Rasulullah SAW berdakwah. Ketika berhala di samping Ka'bah itu jumlahnya ratusan, Rasulullah SAW datang dengan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk membatalkan, mengkafirkan seluruh berhala-berhala tersebut. Ini sangat berat. Maka apa? Ini adalah konsekuensi ketika yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ketika diperintahkan untuk bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali hanyalah Allah dan Rasulullah SAW adalah utusan Allah, maka konsekuensinya harus meyakini 100%. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun di hati seorang muslim. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah, wa yuqimus shalah ayyaf'aluha qa'imatan wa qawimatan ala ma ja'a bihi syariah. Yaitu apa? Mendirikan sholat, yaitu adalah melaksanakannya secara sempurna dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau syariat sholat itu menghadap kiblat, maka tidak boleh seorang muslim sholatnya menghadap ke timur, ke arah yang lainnya selain kiblat. Alamadat bi syariah, sesuai dengan syariat. Wassalatuhu na'amatun, perintah untuk mendirikan sholat di sini adalah perintah yang umum. Kalau orang yang kita ajak untuk sholat, mereka mau, tapi maunya itu saya mau sholat, tapi sholat Jumat saja. Maka di sini amatun, selama mereka mau melaksanakan sholat, maka sudah darah dan harta mereka dijamin terjaga oleh syariat.
Akan tapi kalau seorang muslim itu meninggalkan sholat, maka wajib bagi saudara seiman untuk mengajak mereka melaksanakan sholat yang lebih afdol, yaitu apa? Sholat 5 waktu. Kalau ada saudara seiman kita yang sholatnya mungkin Idul Fitri, Idul Adha, sholatnya mungkin 1 kali dalam 1 minggu, sholat Jumat. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah, ketika orang kafir yang kita ajak untuk masuk Islam dan mereka mau untuk melaksanakan sholat, kemudian apa? Mereka hanya mau melaksanakan sholat sunnah saja, maka itu sudah cukup untuk menjadikan bukti bahwasanya darah dan harta mereka itu apa? Itu terjaga. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah, karena ketika seorang muslim itu meninggalkan sholat, terkhusus sholat 5 waktu, kenapa kok kita harus mengajak mereka untuk melaksanakan sholat 5 waktu lagi? Karena kita pengen menyelamatkan mereka dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah bentuk ajakan dan sikap ajakan kita termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masyaallah muslimin, perlu kita ketahui bahwasanya ketika seorang muslim itu sangat sulit dalam melaksanakan sholat, bisa jadi seorang muslim tidak melaksanakan sholat itu karena hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghukum mereka dengan cara apa? Disulitkan untuk melaksanakan sholat. Sebabnya apa? Sebabnya karena kemaksiatan dan dosa yang dia lakukan. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah, maka ketika kita bisa mengajak saudara kita, saudara seiman kita untuk melaksanakan sholat lagi, berarti pertanda bahwasanya kita yang mengajak mereka itu pengen mereka terselamatkan dari hukumannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Nah, zakat di sini seluruh zakat apapun maka dianjurkan untuk dilaksanakan, ditunaikan. Maka kita memberikan pemahaman kepada saudara seiman kita yang mungkin dhumalin, memiliki harta. Ketika dinilai mereka hartanya sudah cukup memasuki nisab, maka apa? Kita ajarkan kepada mereka terkait dengan syariat-syariat zakat. Zakat pertanian, zakat perhiasan, zakat perdagangan, dan lain sebagainya. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah, termasuk pula zakat fitri. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum, jika mereka sudah melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, maka darah dan harta mereka dijaga oleh syariat Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan hisab mereka, amal-amal yang mereka kerjakan setelah masuk Islam itu menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah, maka kalau kita dalam mendakwahkan Islam kepada orang-orang kafir, kemudian kita melihat bahwasanya mereka itu mengucapkan zakat, akan tapi ketika disuruh ngaku, orang kafir tersebut mengucapkan zakat karena mengucapkan syahadat karena terpaksa, maka wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, maka hisabnya pun juga menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya diperintahkan untuk memerangi mereka dengan apa? Dengan catatan mereka mau mengucapkan 2 kalimat syahadat
melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Selain itu masalah hati maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib ketika dalam peperangan ada orang kafir Quraisy itu yang mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika Ali bin Abi Thalib mau membunuhnya. Maka saat itu apa? Yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib apa? Langsung membunuhnya. Ketika 2 kalimat syahadat itu langsung diucapkan. Akan tapi apa? Rasulullah SAW sangat marah. Kata Rasulullah SAW, perlukah engkau membelah hatinya, membelah dadanya untuk mengetahui kemurnian niatnya. Ini menandakan bahwasanya kita diperintahkan untuk menilai seseorang dengan sesuatu yang terlihat oleh kedua mata kita, tidak memandang dari hati mereka. Karena permasalahan hati itu hanyalah permasalahan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata dari kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Kami beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Bila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.